Pasti di antara kita sudah mendengar gempa megatrust. Nah, gempa bumi adalah peristiwa alam berupa getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan tanah akibat pelepasan energi secara tiba-tiba di bawah litosfer, sehingga menimbulkan gelombang seismik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gempa bumi juga didefinisikan sebagai getaran atau gerakan bergelombang pada kulit bumi yang ditimbulkan oleh tenaga asal dalam. Penyebab gempa bumi dapat bervariasi, termasuk pergerakan lempeng tektonik, aktivitas vulkanik, atau bahkan ledakan bom di bawah permukaan. Dan inilah beberapa gempa bumi terdahsyat di dunia. Yang pertama adalah gempa bumi Valdivia yang terjadi pada Mei 1960. Gempa bumi Valdivia yang juga dikenal sebagai gempa bumi besar Chili adalah gempa bumi terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah manusia. Peristiwa ini terjadi pada sore hari tanggal 22 Mei 1960 di lepas badai Chili, sekitar 60 km dari kota Valdivia, dengan menjadikannya salah satu gempa terlama yang pernah tercatat. Kekuatan gempa yang dahsyat ini memicu tsunami dengan ketinggian mencapai 25 meter yang menghantam pantai Chili dengan kekuatan menghancurkan. Gelombang tsunami disebut juga melintasi Samudra Pasifik dan merandakan Hilo, Hawaii dengan ketinggian air mencapai 10,7 meter. Meskipun tak ada catatan pasti mengenai jumlah korban jiwa, diperkirakan antara 1.000 hingga 6.000 orang meninggal dunia akibat peristiwa gempa dan tsunami ini. Dampak bencana ini begitu besar sehingga wilayah sekitar Valdivia mengalami kerusakan yang luar biasa, dan peristiwa ini menjadi simbol dari kedahsyatan. Berikutnya gempa bumi Great Alaska 1964. Tepatnya 27 Maret tahun 1964, atau yang dikenal sebagai Jumat Agung, wilayah Prince William Sound di Alaska diguncang oleh gempa bumi yang berkekuatan 9,2 skala Richter, menjadikannya salah satu gempa bumi terbesar dalam sejarah. Gempa bumi ini berlangsung selama 4,5 menit dan menyebabkan tsunami dengan ketinggian mencapai 8,2 meter. Tsunami tersebut menghancurkan desa Chenenga dan menewaskan 23 dari 68 penduduk yang tinggal di sana. Tak hanya tsunami, bencana ini juga memicu tanah longsor bawah laut yang menghancurkan pelabuhan dan dermaga di kota Port Valdes, menyebabkan korban jiwa hingga 30 orang. Secara keseluruhan, korban jiwa yang diakibatkan oleh gempa dan tsunami ini mencapai 139 orang, dengan 15 orang tewas karena gempa, 106 orang akibat tsunami di Alaska, 5 orang di Oregon, dan 13 orang di California. Bencana ini menyebabkan kerusakan infrastruktur yang parah di berbagai wilayah dan mencatatkan dirinya dalam sejarah sebagai salah satu gempa bumi paling menghancurkan di Amerika Serikat. Berikutnya gempa bumi Sumatera 2004 atau tsunami Aceh. Pada tanggal 26 Desember tahun 2004 silam, dunia diguncang oleh salah satu gempa bumi terbesar yang pernah tercatat, yaitu gempa bumi dengan kekuatan 9,1 skala Richter di lepas pantai barat Sumatera, Indonesia. Gempa ini dikenal luas karena memicu tsunami dahsyat yang melanda Aceh dan berbagai negara di sekitar Samudra Hindia. Dengan patahan sepanjang 1.500 km, peristiwa ini tercatat sebagai patahan terbesar dalam sejarah gempa bumi. Tsunami yang dihasilkan memiliki ketinggian mencapai 30 meter, menjadikannya salah satu yang paling mematikan dalam sejarah. Getarannya terasa di berbagai negara seperti Myanmar, Thailand, dan Malaysia, menyebabkan kehancuran di seluruh wilayah. Gempa bumi ini juga mencatatkan patahan terlama yang pernah terjadi, berlangsung antara 8,3 hingga 10 menit. Total energi yang dilepaskan secara dengan 9.600 gigaton TNT atau 500 juta kali lebih besar daripada bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima. Bencana ini menelan ratusan ribu korban jiwa dengan dampak yang luar biasa terhadap infrastruktur, ekonomi, dan kehidupan masyarakat di berbagai negara.
Yang berikutnya adalah gempa bumi dan tsunami Tohoku. Terjadi pada 11 Maret 2011, Jepang mengalami salah satu bencana alam terbesar dalam sejarahnya. Gempa megatrust dengan kekuatan 9,1 skala Richter terjadi di bawah laut lepas pantai Tohoku, memicu gelombang tsunami dengan ketinggian mencapai 40,5 meter. Tsunami tersebut menyapu daratan dan dengan kekuatan dahsyat menghancurkan bandara, jalan raya, rel kereta api, serta merupakan lebih dari 127.000 bangunan secara total. Sebanyak 272.788 bangunan rusak sebagian, sementara 747.989 bangunan lainnya mengalami kerusakan sedang. Bencana ini juga menyebabkan kecelakaan nuklir terbesar di pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi yang dikategorikan sebagai kecelakaan tingkat 7 atau kecelakaan nuklir paling serius akibat dari kombinasi gempa bumi, tsunami, dan kecelakaan nuklir ini sangat besar, dengan total korban jiwa yang terkonfirmasi sebanyak 15.894 orang tewas, 6.152 luka-luka, dan 2.562 orang dinyatakan hilang. Peristiwa ini meninggalkan dampak mendalam bagi masyarakat Jepang, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan, serta menjadi pengingat akan kekuatan alam yang tak terduga. Berikutnya, gempa bumi semenanjung Kamchatka, Rusia 1952. Tepatnya 4 November 1952, sekitar pukul 16.58 waktu setempat, wilayah lepas pantai semenanjung Kamchatka yang terletak di bagian timur Rusia diguncang oleh gempa bumi dahsyat. Gempa bumi ini tercatat sebagai salah satu bencana alam paling mematikan di kawasan tersebut. Dengan kekuatan gempa yang luar biasa, peristiwa ini memicu tsunami besar dengan ketinggian mencapai 15 meter yang menghantam pantai-pantai di Kamchatka dan Kepulauan Kuril. Tsunami ini menyebabkan kerusakan parah, tak hanya di Rusia, tetapi juga di wilayah-wilayah lain yang jauh, seperti Kepulauan Hawaii, Peru, Chili, dan juga Selandia Baru. Korban jiwa akibat gempa dan tsunami ini diperkirakan mencapai antara 10.000 hingga 15.000 orang. Meskipun data pastinya sulit diperoleh karena keterbatasan teknologi saat itu dalam mencatat bencana besar, selain korban manusia, kerusakan infrastruktur dan alam di sekitar wilayah terdampak sangat signifikan, menambah beban pemulihan pasca bencana. Berikutnya gempa bumi Chile tahun 2010. Balik lagi ke Chile. Pada tahun 2010, 27 Februari, Chile kembali diguncang oleh gempa bumi dahsyat yang berpusat di lepas pantai Concepcion dengan kekuatan mencapai 8,8 skala Richter. Gempa ini mengguncang 6 wilayah di Chile serta beberapa kota di Argentina dan Peru. Gempa bumi ini merupakan salah satu gempa yang paling kuat dalam sejarah modern dan kekuatannya dapat dirasakan hingga jauh dari pusat gempa. Gempa tersebut juga memicu tsunami yang menghancurkan kota-kota di pesisir selatan tengah Chile, termasuk pelabuhan penting di Talcahuano. Tsunami ini juga menimbulkan gelombang peringatan di 53 negara, menunjukkan betapa besarnya ancaman yang dihadirkan. Meskipun upaya evakuasi dilakukan, sebanyak 525 orang dinyatakan meninggal dunia, 25 orang hilang, dan sekitar 9% penduduk Chile kehilangan tempat tinggal mereka. Gempa ini juga mempengaruhi infrastruktur publik, komunikasi, dan ekonomi negara tersebut, menyebabkan dampak jangka panjang hingga bagi penduduknya. Berikutnya, gempa bumi yang terjadi di Ekuador, Kolombia pada tahun 1906. 31 Januari 1906, wilayah di sepanjang perbatasan Ekuador dan Kolombia diguncang oleh gempa bumi besar dengan kekuatan 8,8 skala Richter. Gempa ini disebabkan oleh pergerakan lempeng Amerika Selatan yang bertabrakan dengan lempeng Nazca, menciptakan goncangan hebat yang terasa di berbagai wilayah di dua negara. Dampak dari gempa ini sangat luas, menyebabkan kerusakan berat pada bangunan dan infrastruktur di wilayah yang terkena. Longsor juga terjadi di berbagai tempat, memperburuk situasi dan menghalangi jalan-jalan evakuasi. Meskipun korban jiwa tak tercatat secara pasti, diperkirakan sekitar 1.000 orang tewas akibat gempa ini. Selain itu, banyak korban luka-luka dan ribuan orang kehilangan tempat tinggal. Gempa ini meninggalkan bekas mendalam di wilayah tersebut, mengingat skala kehancuran yang ditimbulkannya.
Gempa bumi Assam Tibet tahun 1950. Pada malam hari, tanggal 15 Agustus 1950, pukul 19.39, gempa bumi besar mengguncang wilayah perbukitan Mishmi di pegunungan Himalaya dekat perbatasan Assam, India, dan Tibet, Republik Rakyat Tiongkok. Dengan kekuatan 8,7 skala Richter, gempa ini menjadi salah satu gempa bumi slip paling kuat dalam sejarah. Bahkan dikaitkan dengan peristiwa gempa Sumatera tahun 2012. Gempa ini menarik perhatian dunia karena suara dentuman keras yang dihasilkan akibat kubukan benua terdengar hingga ke wilayah yang jauh dari pusat gempa. Dampak gempa ini sangat tragis, terutama di wilayah Assam dan Tibet, di mana banyak bangunan runtuh dan menyebabkan banyak korban jiwa. Total korban tewas mencapai 4.800 orang, dengan 1.526 orang di Assam dan 3.300 korban lainnya di Tibet. Gempa ini menjadi bencana besar yang merenggut banyak nyawa dan meninggalkan kerusakan signifikan di kedua wilayah tersebut. Terakhir, gempa bumi Samudra Hindia, gempa Sumatera 2012, 11 April 2012, wilayah Aceh, Indonesia, kembali diguncang oleh gempa bumi besar dengan kekuatan 8,6 magnitudo. Gempa ini terjadi di dasar laut Samudra Hindia, menimbulkan kekhawatiran akan terjadi tsunami besar seperti yang terjadi pada tahun 2004. Petugas setempat dengan segera menyalakan alarm tanda bahaya tsunami. Namun peringatan tersebut akhirnya dibatalkan karena gempa ini tidak memicu tsunami besar. Meski tidak menimbulkan tsunami yang signifikan, bencana ini tetap menyebabkan sejumlah kerusakan. Tercatat bahwa tsunami kecil dengan ketinggian antara 10 cm hingga 0,8 meter terjadi di beberapa wilayah pesisir, namun tidak menyebabkan kerusakan parah. Gempa ini juga menelan korban jiwa sebanyak 10 orang, dengan sebagian besar korban meninggal dunia akibat serangan jantung dan kematian. Meskipun dampaknya tidak sebesar gempa bumi dan tsunami 2004, peristiwa ini tetap menjadi pengingat akan potensi gempa bumi besar di wilayah tersebut dan betapa pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam. Sesaat lagi kita akan tunjuk ini harlah PPRQ pondok kami, Pondok Arifai yang ke-6 tahun. Acara ini seru banget ya. Lihat aja sendiri ya. Selain itu, kita akan tunjukin momen ketika aku tampil tasbih juga sih ya sekalian ya. Dan juga momen ketika kami ngaji. Ditunggu deh sesaat lagi momennya ya guys ya.